Selamat pagi, salam sejahtera. Adil Kak Talino, Macuramin Kak Saruka, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Sarinto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 FKIP Untan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Adil Kak Talino, Macuramin Kak Saruka, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera. Apa kabar? Luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan yang patut kita syukuri, kita sehat. Sehat semua kan? Sehat. Oke. Nah, kita gaungkan lihat dulu yang seperti kemarin. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Nah, semangat. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita mohon berkat Tuhan supaya kita ini berkati oleh Tuhan. Satu dari siswa sekalian, saya mempersilakan untuk berdoa. Disilakan. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita berlanjut, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih kepada Tiara yang telah memimpin doa ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mengecek kehadiran siswa dulu ya. Alessandro Norestalitik, Alia Revalina hadir. Alfida Andimi, Cristiano Gracia Levi, Gamalil Alam Tornado, apa ya? Apa atau sakit? Apa? Alam ini asal dari mana? Dinas. Kemarin masuk tadi ya? Hadir? Hadir. Ada yang satu kamu dengan Alan? Apa kendalanya kira-kira? Apakah motornya macet? Jalannya banjir? Terlambat? Siswa sekalian sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Jangan ada yang ngantuk lagi ya, masa? Baru datang dari rumah, masih segar dan ngantuk. Siap kan? Ya. Pakaiannya sudah rapi semua kan? Oke, Bapak tanya, kalau minggu yang lalu kita belajar apa ya? Oh, teknik prosedur ya. Ada yang masih ingat pengertian teknik prosedur itu apa? Levi masih ingat kan? Teks yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurutkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oh ya, terima kasih ya, bagus. Tepuk tangan untuk Levi.
Nah, hari ini kita belajar mengenai cerpen. Di buku paket sudah ada juga. Nah, ini materi kita menentukan unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi nanti fokus kita menganalisis satu cerpen dan kita menemukan unsur intrinsik saja ya. Tidak sampai ke ekstrinsik karena mengingat waktu kan. Ada yang sudah tahukah kalau pengertian cerpen itu apa? Ada yang tahu kah? Suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang menceritakan tentang cerita fiksi lalu ditulis secara pendek. Ya, terima kasih Fania. Bagus ya. Jadi cerpen itu jenis karya sastra ya, yang mengisahkan suatu peristiwa tunggal yang mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik. Terima kasih ya. Nah, tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah atau menganalisis ya, menemukan unsur-unsurnya teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah dengan tepat. Nah, ini pengertian cerpen. Bisa dilihat kan? Coba Satria dibaca pengertian cerpen apa? Di situ ya Pak saya. Ya, boleh. Surah jalan dalam ya. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita fisik, selalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh. Terima kasih. Bagus ya. Tepuk tangan untuk Satria. Nah, itu cerpen ya. Cerpen itu karya sastra. Karya sastra yang mengandung cerita fiksi. Karya sastra ya. Jadi karya sastra ini karya yang dibuat berdasarkan imajinasi. Kalau cerita fiksi artinya cerita yang dibuat-buat ya, direka-reka. Walaupun misalnya dasarnya itu kisah nyata, tetapi masih ada dibumbu-bumbui kan. Biasanya nama pelakunya disamarkan, ya enggak. Waktu yang tepat disamarkan juga. Supaya misalnya cerita yang diangkat dari kisah nyata itu, kalau ada yang misalnya yang tokoh yang kita angkat itu membacanya kan menghindari ketersinggungan. Itu ya. Jadi menjaga perasaan orang yang kita angkat ceritanya. Nah, dalam cerpen itu ada permasalahan diangkat. Permasalahan itu ya bisa dilihat dari temanya ya. Topik permasalahan. Permasalahan bisa seputar pendidikan, bisa jadikan cerpen enggak. Hal-hal yang berkaitan dengan pribadi boleh diangkat dalam cerpen. Kisah kita, kisah sekolah, tinggal dengan orang boleh diangkat cerpen. Atau kita tinggal dengan orang tua, kampung kita misalnya jaraknya cukup jauh dari sekolah, 7 sampai 10 km kan cukup jauh ya enggak? Boleh diangkat kisahnya dalam sebuah cerpen. Kita pelakunya sendiri boleh. Kampung kita juga boleh. Asalkan itu bukan hal yang berkaitan dengan sensitivitas ya. Ya, tidak menyinggung orang lain kan, atau tidak yang terlalu vulgar. Boleh. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Pangudara, mana pangudara? Ya, boleh dibaca 1 sampai 3 dulu ya. Ciri-ciri cerpen sebagai berikut. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca, cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Oke, stop. Terima kasih ya. Terima kasih, bagus. Pada yang membaca. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama bersifat fiktif. Cerpen itu karangan yang fiktif, yang dibuat, yang direka-reka berdasarkan imajinasi kita ya. Boleh kita membuat cerpen berkhayal. Pelakunya kita buat sendiri.
latarnya ciptakan sendiri, konfliknya ciptakan sendiri, sudut pandangnya ciptakan sendiri, semuanya ciptakan sendiri. Tapi satu dasar cerpen yang jangan juga dilupakan dalam amanat. Amanat itu harus kita sampaikan dengan baik. Jadi amanat itu harusnya yang mendidik, yang mengajak orang berbuat kebaikan, kebajikan, ya. Itu karena fiksi, itu artinya ya. Jadi garis besarnya cerpen itu bersifat fiksi, fiktif tadi ya. Kemudian cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen namanya cerpen, cerita pendek ya. Paling banyak itu 3 lembar. Jadi kalau kita membacanya tidak terlalu lama. Langsung paham juga kita dengan maksud cerpennya ya. Jadi beda dengan novel yang dalam satu buku. Kadang yang sampai 100 halaman itu ya. Itu bedanya dengan novel. Yang ketiga, itu tadi, saat membaca cerpen biasanya selesai dalam sekali duduk. Sekali duduk maksudnya paling 5 menit selesai begitu ya pembacanya. Kita langsung paham. Kemudian yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Tadi kan disebutkan paling banyak 3 halaman cerpen kan. Ada yang juga 1 halaman ya. 1 halaman 4 paragraf. Karena sesuai dengan namanya kan. Kemudian cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit. Bapak pernah membaca novel karya siapa itu? NH Dini kah novelnya ada ya? Bapak baca. Ada kata-kata tertentu yang Bapak tidak paham. Nah, untuk memahaminya Bapak minta panduan kamus atau cari ke Google padanan katanya apa. Itu rumit ya. Dia menggunakan interferensi juga dari bahasa asing, itu ada bahasa Inggris. Kemudian memang ada istilah-istilah dalam kata itu ini memang baru. Jadi dalam bahasa Indonesia itu padanan katanya itu belum familiar. Ada juga ya. Nah, dalam cerpen ini khususnya cerpen itu ya. Kalau bahasanya itu pilihan katanya itu mudah dipahami. Mudah ya. Tidak ambigu. Tidak menyulitkan kita memaknai maknanya ya. Nah, dari materi ini apakah bisa dipahami atau ada yang masih mengganjal atau kurang paham, boleh ditanyakan. Boleh silakan bertanya atau sudah paham? Sudah paham kan? Nah, kalau belum paham boleh bertanya, nanti Bapak jawab. Boleh mungkin ada yang mengganjal atau belum mengerti. Sudah paham kan? Nah. Nah, kita bahas bersama contoh cerpen tadi ya. Cerpen ini temanya mengenai ini ya, mengenai libur sekolah ya. Jadi libur sekolah dia refreshing ke pantai, kemana nih ya. Pelakunya aku, ayah dan ibu ya. Kemudian alurnya alur maju ya. Ya. Kemudian latarnya, tempatnya di rumah, di kamar, aman. Kemudian waktunya pagi, siang, ada ya, sore ya. Kemudian yang mengenai sudut pandang. Sudut pandangnya apa? Orang pertama kan? Karena ada kata aku ya enggak. Orang pertama pelaku sampingan. Pelakunya bapak dan mamanya kan? Iya, bagus. Kemudian atau mungkin ada yang ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita langsung ke penugasan. Kita mengerjakan tugas dalam kelompok diskusi. Kelompoknya sudah Bapak bagi kemarin. Nah, boleh dituju sekarang kelompoknya. Bapak hitungan 5. 1. Boleh gabung. Jadi tugas kalian menemukan unsur intrinsik cerpen yang sudah Bapak bagikan. Kemudian nanti setiap kelompok
harus mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Nah, kelompok lain harap menanggapi. Boleh menanggapi, boleh menjawab, boleh juga interupsi, boleh juga ya, boleh. Asalkan dengan disampaikan dengan santun. Bapak beri waktu 10 menit. Disilakan dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya selesai untuk diskusi. Siap-siap. Kelompok untuk presentasi, kemudian yang tidak presentasi, yang belum giliran boleh bertanya, menyanggah ya. Kelompok 1. Oke, silakan. Sampaikan nama-namanya siapa. Kelompok lain harap simak dengan baik. Pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Alexander Cantik, Sekretariat Daerah Jalani. saya Ferdi. Saya Kristina, saya Wiyati Jessica. Harap ke kawan ya, harap ke kawan. Harap ke kawannya. Harap ke kawannya. 1. Diskusikan Boleh dibuka maskernya. Diskusikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Jawaban: unsur intrinsik yang kami temukan adalah tema, alur, setting, tokoh, watak, point of view, dan amanah. Ya. Nomor 2, analisislah unsur intrinsik cerpen tersebut. Hasil analisis unsur intrinsik yang kami temukan adalah sebagai berikut. Tema: keajaiban dan percintaan. Alurnya alur maju. Setting: latar waktu malam. Latar tempat istana. Latar suasana sedih, bahagia, menegangkan. Tokohnya Cinderella, ibu tiri, saudara tiri, ibu baptis, dan pangeran. Watak: protagonis Cinderella, ibu baptis, dan pangeran. Antagonis ibu tiri dan kakak tirinya. Sudut pandang: orang ketiga serba tahu. Amanat: kita harus tetap berbuat baik dan bersabar seperti Cinderella yang selalu baik dan sabar kepada ibu dan kakak tirinya, meskipun mereka selalu jahat kepada Cinderella. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus. Kita udah aman. Jadi setiap cerpen pasti mempunyai unsur intrinsik dan untuk menganalisis unsur intrinsik kita harus teliti karena setiap penyampaian cerita dari pendengaran berbeda-beda. Oke. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Disilakan kepada kelompok yang lain boleh bertanya, menyanggah atau minta konfirmasi kepada kelompok 1. Silakan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Kelompok Levi, ya kelompok Yupi, boleh. Kelompok Reni, silakan tanya. Pak beri waktu. Boleh, tanya. Boleh bertanya atau menyanggah, boleh. Oke, silakan. Kelompok Reni, sampaikan dari mana? Nama dan mana? Perkenalkan, saya Redia Dejak dari kelompok 6 ingin menanyakan sudut pandangnya. Sudut pandang yang kami temukan yaitu orang ketiga serba tahu. Ya, bagaimana Reni? Tadi Reni bertanya dari cerpen tersebut, kelompok Reni mau nanya mengenai sudut pandang dalam cerita. Nah, jawabannya tadi Orang ketiga serba tahu. orang ketiga serba tahu. Apakah bisa diterima kelompok Reni? Oke. Ya, tepuk tangan. Oke, selain kelompok Reni, mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, menyanggah. Disilakan. Oke, sampaikan nama dan dari kelompok mana.
amanat. Ya. Kalian mau langsung jawab atau langsung jawab ya? Oh ya. Oke, silakan. Amanat yang kami dapat dari cerpen tersebut, kita harus tetap berbuat baik dan bersabar seperti Cinderella yang selalu baik dan sabar kepada ibu dan kakak tirinya meskipun mereka selalu jahat kepada Cinderella. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Apakah bisa diterima jawabannya? Oke. Kelompok berikutnya, kelompok yang mau bertanya, ya sampaikan nama dan dari kelompok mana boleh. Perkenalkan, nama saya Forlan Gifanya Pamudada, ingin menanyakan apa watak dalam cerita tersebut? Oh, mungkin bisa diperjelas apa watak pelaku utama barangkali ya, watak Cinderella maksudnya. Oh iya, ya ditanyakan watak pelaku utama apa wataknya. Silakan. Watak Cinderella itu protagonis karena dia baik ya. Seperti dalam cerpen tersebut, dia selalu baik dan sabar kepada kakak dan ibu tirinya. Ya, apakah bisa diterima jawabannya? Atau sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Kelompok 2? Sudah? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, sampaikan. Kelompok Yudit tadi bertanya mengenai kesimpulan dari cerita. Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Silakan. Kesimpulannya, jadi setiap cerpen pasti mempunyai unsur intrinsik, dan untuk menganalisis unsur intrinsik kita harus teliti karena setiap penyampaian cerita dari pengarang berbeda-beda. Oke. Kelompok Yudit bisa diterima jawabannya? Kelompok lain apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau tidak? Sudah pas? Sudah pas. Oke. Kita saksikan lagi penampilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Disilakan kelompok 2. Silakan. Oke. Kelompok 2 belum siap. Kalau belum siap, kita menuju ke kelompok yang sudah siap. Kelompok 3 apakah sudah siap? Dengan jawabannya 3. Kelompok 5. Oke, kita beri kesempatan ke kelompok 5 dulu untuk presentasi. Sementara kelompok 5 presentasi, kelompok 2 dan 3 siap-siap. Oke, presentasi Pak baik. Sampaikan dari kelompok mana, nama-nama kelompok juga. Baiklah, saya dari kelompok 5 yang beranggota Dea Arisa, Dei Novia Bulu Sitijak, Revalianti. Pertanyaan pertama, 1. Diskusikanlah unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. 1. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, tokoh atau penokohan, alur, watak, sudut pandang, dan gaya bahasa dan amanat. Analisa unsur intrinsik cerpen tersebut. Tema, tak selamanya kejahatan akan menang dan juga mengenai kisah dan kenyataan. Latarnya, dahulu kala diselenggarakan pesta kerajaan. Tokoh atau penokohannya, Cinderella, pangeran, ibu tiri Cinderella, dan saudara tiri Cinderella, dan ibu baptis. Alurnya, alur maju. Sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga, karena pencerita bukan sebagai tokoh utama. Gaya bahasanya menggunakan kata baku. Wataknya, Cinderella baik hati dan sabar, protagonis, ibu tiri dan saudara tirinya jahat. Amanatnya, kita harus tetap berbuat baik dan bersabar, apapun keadaannya. Jangan pernah berhenti bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Kesimpulannya, dalam cerita kita diajarkan untuk selalu bersabar dan berbuat baik dan percaya. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kelompok lain, kalau ada yang mau bertanya, menanggapi atau interupsi boleh. Silakan. Kelompok 1, apakah ada pertanyaan ke kelompok 5?
Ya, sampaikan nama. Saya Cristiano Gracia Levi ingin bertanya settingnya apa saja? Setting. Oke, mungkin ditahan dulu sambil menunggu dijawab. Boleh kelompok lain ada yang mau bertanya mungkin di kelompok 5. Atau mau minta klarifikasi, boleh. Mau langsung dijawab? Oh, silakan dijawab. Simak PIP kelompok 1, itu jawaban dari kelompok 5. Silakan. Saya ada Alisa yang menjawab pertanyaan dari Yesi. Dahulu kala di suatu malam pesta kerajaan. Bisa diterima atau kurang? Boleh tanya lagi. Kalau latar tempatnya di istana. Ya, latar Suasananya? belakangnya. Suasananya? Suasananya malam hari bahagia, sedih dan menyenangkan. Iya. Ya boleh dari kelompok mana mau bertanya ke kelompok 5? Perkenalkan, nama saya Putri Putria. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan alur dari cerita tersebut. Alur, ya dari kelompok 3 Kak. Menanyakan mengenai alurnya. Saya ada Alisa ingin menjawab pertanyaan dari Putri. Alurnya alur batu. Bagaimana Patricia? Itu jawaban dari kelompok 5 apakah bisa diterima? Ya, sudah paham kan? Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok Mania, Adem Ayem kelompoknya. Ada apa gerangan? Apakah sudah pas, sudah puas, atau diam kena bingung? Pas, ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Sudah siap? Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Ya, disilakan. Perhatikan kawan-kawan, teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Piramini. Saya Korban Bifanya Pengudada. Saya Satria. Saya Aldi Cecat. Baik, kami akan melanjutkannya. Diskusikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. 1. Tema. 2. Alur atau plot. 3. Setting. 4. Tokoh. 5. Watak. 6. Sudut pandang atau point of view. 7. Amanat. Analisislah unsur intrinsik cerpen tersebut. Temanya kehidupan gadis yang bernama Cinderella. Alur atau plot, alur campuran. Setting menjelaskan letak tempat, waktu dan suasana yang terjadi. Di istana, waktunya tengah malam, suasananya sedih dan bahagia. Watak gambaran dari sifat pemeran, baik dan lemah lembut. Tokoh pemeran yang diceritakan Cinderella, pangeran, dan putri. Sudut pandang, aku, Cinderella dan pelaku sampingan. Amanat, tetap menjadi orang yang lemah lembut dan baik hati terhadap siapapun meskipun kita dijahati. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi mereka. Disilakan kepada kelompok lain jika ada bertanya boleh sampaikan nama dan dari kelompok mana. Silakan satu dulu. Saya ada Alisa dari kelompok 5 ingin bertanya tentang bagaimana bisa kelompok kalian menyimpulkan bahwa itu alur campuran. Berikan alasannya. Oh. Jadi kelompok 3 bertanya, kelompok 5 bertanya ke kelompok 2 alasan menyimpulkan. Gitu. Nah, apa alasannya mengapa cerpen itu disebut menggunakan alur campuran? Ya. Boleh kelompok lain?
Sambil menunggu jawabannya, mungkin ditampung atau bagaimana? Langsung jawab? Tampung nggak? Tampung boleh. Kelompok mana lagi bertanya? Kelompok mana ya? Tidak, Pak. Tidak, sudah paham. Pertanyaannya sama. Ya. Bagaimana kalian bisa menyebut cerpen tersebut alurnya? Bagaimana bisa Atau kelompok Yudit tadi mau bertanya, silakan. Tidak sudah paham ya? Atau yang ditanyakan sama begitu ya? Atau apa lagi mau bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan dijawab. Kelompok 2 silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab. Menghadap ke kawan-kawan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Dea Arista. Jawabannya itu dahulu kala dan suatu hari. Bagaimana kelompok Dea Arista? Jawaban tadi kan pertanyaannya apa alasan membuat kesimpulan bahwa cerpen itu menggunakan alur mundur, alur campuran. Nah, jawabannya tadi adalah ada kata penandanya dahulu kala dan suatu hari. Dahulu kala zaman dulu ya enggak? Iya. Suatu hari tidak zaman dulu ya enggak? Nah. Bagaimana kelompok Dea belum masuk jawabannya? Belum ya? Boleh tanya bagaimana yang kira-kira mengganjal yang belum bisa diterima atau belum dipahami, silakan tanya lagi. Apa yang ganjal? Nah. Boleh? Atau mungkin pertanyaan kurang jelas, boleh kelompok Dea bertanya lagi mengenai yang tadi mungkin belum dipahami pertanyaannya, sehingga jawabannya mungkin dianggap ngambang ya. Boleh? Ya, silakan. dahulu kala dan suatu hari kan itu termasuk alur mundur. Bagaimana bisa dia disebut alur campuran? Sementara alur campuran ini karena dia bisa hari ini bisa juga suatu hari. Saya ingin Ya, silakan. mengganti jawaban kami, yaitu dahulu kala dan tengah malam. Karena dahulu kala itu kan menjelaskan waktu yang terjadi waktu sedangkan tengah malam itu terjadi pada Maju. Bagaimana kelompok Reni? Ya. Apakah tidak keliru dalam memilih alurnya atau plotnya? Ya. Pertanyaan baru lagi, apakah tidak keliru memilih alur atau plotnya? Ada. Jadi kalau kelirunya di mana gitu kan? Kalau tidaknya di mana? Silakan dijawab. Kelompok 2. Tidak ada kekeliruan. Karena dahulu kala kan alurnya mundur, kalau tengah malam itu alurnya maju. Jadi campuran dia. Kelompok Reni bagaimana? Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, sudah paham ya. Terima kasih. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Pas ya? Oke, kelompok 3. Kelompok 3, disilakan presentasi mulai urutan. Kami dari kelompok 3 meneruskan kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya dari Batanya. Saya dari Palino. Saya Putri Patricia.
pandangnya orang ketiga, amanatnya serta sebagai orang tua tidak boleh pilih kasih kepada anak kita, yaitu itu anak diri atau anak kami. Ya, terima kasih ke kelompok 3. Tepuk tangan dulu kelompok 3 dulu. Karena Bapak perhatikan dah makin lemas kalian. Jadi perlu tepuk tangan kan? Nah, ini kelompok terakhir ya, terakhir. Boleh ke kelompok berikutnya untuk menanggapi atau bertanya ke kelompok Tiara. Dipersilakan. Kalau Levi mungkin ada yang kira-kira unik-unik atau ada yang perlu disanggah, ditanyakan boleh. Tidak ada, sudah pas, sudah paham kah? Kelompok Pania, bagaimana? Pas, sudah bisa memahami. Kelompok Kalangkang, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah pas? Ya, sudah paham kah? Oh, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, Saya Pak. oh, kelompok mana? Saya dari kelompok 5 yang bertanya apa? Siapa namanya? Saya Revaliani dari kelompok 5. Revaliani. Bertanya apa kesimpulan dari cerita tersebut? Nah, ya, dia bertanya mengenai simpulan dari cerita Cinderella. Silakan dijawab, kelompok Tiara. Singkat, padat, jelas. Saya Jonathan Atalino ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kesimpulannya, kita harus sabar dan berbuat baik terhadap anak kandung kita maupun anak diri. Bagaimana kelompok? Iya. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok Tiara tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Dengan adanya materi ini, pembelajaran ini, nah diharapkan kita tetap itu ya, meningkatkan kinerja diri, tingkatkan diri kan, memahami cerpen ini supaya betul-betul hasilnya terbaik. Nah, kemudian yang minggu berikutnya kita akan belajar mengenai surat lamar pekerjaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kalian boleh baca-baca dulu materi di rumah, boleh cari juga di Google ya. Manfaatkan media pembelajaran yang canggih Google, internet itu ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Pada satu siswa disilakan untuk menutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Lebih kurang Bapak minta maaf. Tetap belajar di rumah. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalian jaga kesehatannya ya. Nah, kalau di rumah, kalau jam malam, kalau jam belajar kan. Jam tidur. Jangan jam tidur kalian begadang atau kemana-mana perginya, atau main HP terlalu larut malam sampai subuh. Tak boleh ya. Karena tugas kita sebagai pelajar adalah belajar. Bapak perhatikan, ini musimnya demam, batuk pilek ya. Jadi gunakan masker, jangan lupa cuci tangan. Ya, jangan lupa minum vitamin untuk nambah imun badannya. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.